Kan yang ingin kuliah di Universitas Ummul Qura ini bukan anak-anak pesantren aja nih, Ustaz. Ya, ada yang kuliah di MA, biasa, di umum lah ya. Nah, mereka pada nanya, Ustaz, kita kan nggak bisa bahasa Arab nih, apakah bisa melanjutkan kuliah? Ini paling banyak ditanya. Harus udah punya basic belum? Apa bisa dari? Apa dari nol tetap bisa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali lagi bersama saya Nurul Taufik. Ya, kali ini saya ditemani dengan Ustaz Jeffrey dan dua mahasiswa asal Ummul Qura. Ya. Kali ini kita akan kupas tuntas nih mengenai Ummul Qura ini ya, Ustaz ya. Nanti saya dan Ustaz Jeffrey yang bertanya. Perkenalan sebelumnya. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, ini dari Ummul Qura dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nama ana Ammar Muhammad Syamma. Ana mahasiswa S1 jurusan Dakwah Usuluddin di Universitas Ummul Qura. tahun ke Sekarang semester ketiga. Semester ketiga. Sudah masuk tahun ketiga juga karena sebelumnya di Ma'had dulu sebelum masuk kuliah S1-nya. Dan ana asal dari Lombok. Dari Lombok ya. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Said Ramadan. Ana mahasiswa S1 juga sama seperti Ustaz Ammar, di Fakultas Dakwah Usuluddin jurusan Kitab Sunnah. Beliau jurusan Akidah tadi. semester 5. Semester 5. Jabatan di PPMI Mekah? Jabatan di PPMI Mekah kebetulan ketua PPMI. Ketua PPMI Mekah dan kebetulan. Ustaz Ammar Karena di bagian medianya. Media. Di bagian media. Baik, kita lanjut ke masuk pertanyaan. Silakan. Untuk pertanyaan pertama nih, Ustaz. Sebelum kita tanya lebih lanjut, ya, teman-teman ya, baik yang di Indonesia ini pengen tahu tentang Universitas Ummul Qura ini secara umum. Universitas Ummul Qura ini secara umum sebenarnya ini kalau boleh saya kasih tahu, ini satu-satunya universitas kerajaan Arab Saudi yang ada di Mekah. Jadi yang lainnya semuanya swasta. Ada beberapa universitas yang kayak Jamiah Imam juga ada di sini cabangnya, cuman cabang dari Riyadh. Walaupun yang memang dasar, maksudnya berdirinya terus besarnya di Mekah itu cuma Ummul Qura doang. Kayak ada Darul Hadis itu swasta juga. Ummul Qura ini didirikan tahun 1949. Dan dari tahun itu sekarang udah ada kurang lebih 18 kampus untuk mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Mekah. Di Mekah termasuk juga di Lais. Di Lais ada, termasuk juga dulu Universitas Taif, itu cabang dari Ummul Qura. Kemudian sekarang kampus pusatnya itu ada 2, yang satu yang di Aziziyah, kemudian yang kedua yang di Abidiyah. Adapun tempat awalnya dulu didirikannya Ummul Qura itu, kampus pertamanya itu yang di Aziziyah. Oh, yang di Aziziyah. Iya. Adapun yang di Abidiyah ini baru, tapi sekarang di sini pusatnya. Sekarang pusat di sini. Pusatnya di sini di Abidiyah, ke Arafah. Kemudian Ummul Qura ini alhamdulillah semenjak 1949 itu sudah banyak sekali alumni-alumninya yang berhasil sukses dan jadi menteri-menteri di kerajaan Arab Saudi. Adapun yang dari Indonesia udah banyak juga yang jadi ulama, jadi di segala bidang gitu segala ya. bidang. Adapun untuk Ummul Qura sendiri itu dia ada fakultas umum dan juga fakultas agama. Tapi kalau selama Anda di sini dari 2016 yang Anda lihat yang lebih menonjol itu sebenarnya fakultas umumnya. Ya, karena agamanya nggak terlalu banyak. Ya, Peminatnya lebih besar ke umum gitu. Peminatnya Ya. banyak ke Baru tahu, umum. Iya. Kita tahunya di Indonesia Ummul Qura karena emang tamatan lulusan-lulusan Ummul Qura ini yang ke Indonesia ya lulusan fakultas agamanya. Tapi kalau yang di Saudi sendiri itu menteri misalnya menteri urusan haji dan umroh, menteri apa itu semuanya dari Ummul Qura dan itu di fakultas umumnya. Untuk orang Saudinya sendiri lebih banyak di umum ya? Iya, lebih banyak. Kalau non Saudinya lebih banyak di fakultas agamanya. Iya. Okay. Nah, ini ada pertanyaan yang paling mainstream, paling bakal sering ditanyakan oleh para teman-teman kita ya, sahabat-sahabat kita.
bagaimana sih cara mendaftar dan apa aja syarat-syaratnya gitu, kayak batasan umur dan lain sebagainya. Jadi cara mendaftar dan syarat-syaratnya apa aja buat bisa kesini. Kalau untuk persyaratan cara mendaftarnya ya sama seperti Madinah gitu, online melalui website resmi Jamiah. Murasalah aja kirimnya. Ya, murasalah, dan tidak ada sistem muqabalah seperti Madinah. Nggak ada interviewnya berarti ya? Nggak ada interview dan tidak bisa langsung datang kemari buat daftar. Madinah bisa. Nggak bisa. Madinah bisa kan? Iya, Di sini iya, nggak iya. bisa. Di sini harus Online daftar aja. online ya. Daftar online aja, kirim berkas. Di websitenya di uku.edu.sa gitu. Iya. Nanti kita lampirkan juga websitenya. Terus syarat-syaratnya dia apa aja? Persyaratannya sih secara garis besar sama seperti Madinah ya, kurang lebih seperti ijazah beserta terjemahan. Kemudian ada 2 rekomendasi, yang satu lembaga, satu dari tokoh iya. masyarakat. Kemudian keterangan sehat. SKCK kayaknya udah tidak diperlukan untuk sekarang ya. Tahun Iya. sebelumnya perlu, tapi sekarang sudah tidak ada persyaratan SKCK. Kemudian syahadah hafalan Quran. Oh, baru Berapa? Minimalnya berapa? Minimalnya 2 juz. Syahadah Dua minimal ya? Minimal 2 juz. Syahadah hafalan Quran. Paspor. Paspor. Kalau Madinah kan setelah keterima baru perlu Baru paspor. bikin, iya. Kalau ini di pendaftaran Syarat pertama pendaftaran. sudah harus ada paspor. Akte kelahiran juga. Akte ya, akte kelahiran diterjemahkan juga. Semua itu diterjemahkan di Diterjemahkan. saat pendaftaran ya? Di saat pendaftaran. Jadi ketika akan mendaftar online semua berkas harus sudah berbahasa Arab. Kemudian Terus ada apa aja nih? pertanyaan selanjutnya, jurusan apa saja yang tersedia di Universitas Ummul Qura dan apakah seluruh orang Indonesia itu bisa masuk ke jurusan yang tersedia di sini? Fakultas apa Kalau- aja gitu? Fakultas. Kalau fakultas kita ada banyak fakultas. Ada kalau yang untuk umumnya ada fakultas ekonomi, kemudian ada fakultas hukum, ada fakultas kedokteran, ada fakultas ilmu sains ya, ada fakultas juga ilmu sosial, itu ada semua, termasuk juga arsitektur handasa apa sih namanya, handasa, Ya, arsitektur ya, arsitektur ya, itu semuanya ada. Kemudian yang untuk agama di Ummul Qura itu ada fakultas syariah, ada fakultas dakwah usuluddin, ada fakultas bahasa Arab ya, lughah. Kemudian ada beberapa jurusan yang di fakultas dulunya di fakultas umum, kemudian dipindahin sekarang ke fakultas agama. Contohnya kayak ekonomi syariah gitu, ekonomi Islam. Ya kalau untuk mahasiswa asing itu tidak semuanya yang bisa masuk ke fakultas umum. Adapun fakultas agama, insya Allah semuanya bisa, termasuk juga ilmu qiraat apa semuanya itu bisa. Kalau misalnya ada yang mau masuknya nanti ke fakultas umum, itu sebenarnya perlu ada usaha lebih lagi. Seperti misalnya dapatkan rekomendasi misalnya dari kementerian di Indonesianya, atau dapat rekomendasi dari misalnya salah satu dekan atau apa gitu. Kalau untuk yang umum jadi dia ada persyaratan lebih Ya harus ada. lebih diutamakan untuk yang untuk orang Saudi Untuk dalam orang Saudi, ya. ya. Iya, soal pendaftaran tadi ada yang kurang mungkin. Kapan sih dibuka waktu pendaftaran dan pengumumannya itu kira-kira kapan? Kalau pendaftaran itu biasanya dibuka di bulan antara Muharram sama Safar. Jadi sekitar ada 1 bulan lah ya, biasa mulai pertengahan Muharram sampai nanti pertengahan Safar biasa. Dan pengumumannya biasa di awal tahun, biasa di antara Januari, Februari, Maret, biasa di awal-awal tahun gitu pengumumannya. Dan antara pendaftaran sampai pengumuman kelulusan tuh makan waktu yang lama, biasa paling cepat sekitar 2 tahun ya setelah pendaftaran. Kemudian ini Sat, kan yang ingin kuliah di Universitas Ummul Qura ini bukan anak pesantren aja nih Sat. Benar. Ya, ada yang kuliah di MA, Dari biasa dari di umum umum. lah ya. Nah, mereka pada nanya, Ustaz, kita kan nggak bisa bahasa Arab nih, apakah bisa Nah. melanjutkan kuliah? Ini paling banyak ditanya. Harus sudah punya basic belum? Apa bisa dari? Apa dari nol tetap bisa gitu? Kalau Ummul Qura itu emang dari awal mahasiswa asing itu diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan bahasa untuk penutur asing. Ya, jadi ada Idat Lughawi namanya. Kalau di Jamiah Islamiyah Idat Lughawi, kalau di Ummul Qura namanya Ma'hadul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Itu programnya ada 4 semester, adapun yang wajib 2 semester. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di calon-calon mahasiswa misalnya udah pernah belajar bahasa Arab dan punya basic misalnya pondok pesantren dulunya, itu boleh ngambil 2 semester doang. Oh, minimal 1 tahun berarti Minimal syaratnya. Minimal 1 tahun, tahun. ya. Oke. Itu baru nanti bisa milih jurusan apa yang mereka mau gitu. Jadi bisa ya, walaupun dari nol. Bisa walaupun dari nol. Karena banyak teman-teman Afrika juga yang
jangankan kayak kita yang tahu misalnya baca qul huwallahu ahad atau apa, mereka betul-betul buta. Jadi betul-betul sama dosennya diajarin dari alif, ba, ta gitu. Oh iya, kalau yang fakultas umum tadi nih, yang sains gitu, itu pengantarnya tetap bahasa Arab juga apa dia ada bahasa Inggrisnya gitu? Pengantarnya campur, tapi kebanyakan bahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Inggris. Banyak bahasa Inggris di pelajaran-pelajaran yang kayak matematika atau sainsnya itu kebanyakan bahasa Inggris. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini juga banyak ditanyakan Ustaz. Jadi emang Ummul Qura ini kan terkenal ada akhwatnya nih Ustaz ya. Nah itu bagi yang ingin kuliah ya, akhwat di Universitas Ummul Qura ini persyaratannya apa aja Ustaz? Apakah sama? Gitu. Terus apa yang beda? Gitu? Sebenarnya kalau untuk syarat-syarat semuanya sama, secara umum sama seperti ikhwan kalau misalnya mau daftar. Tapi untuk akhwat itu ada satu syarat yang paling penting, paling utama, yaitu harus memiliki muhrim. Muhrim yang memiliki KTP Mekah. Kalau di Indonesia KTP, kalau di Arab Saudi Iqamah namanya. Oh, jadi nggak bisa misalnya, sini, gitu. Ya mungkin di Mekah. Entah pamannya, entah ya suaminya betul. gitu ya. Mau dia di sini kuliah, mau kerja atau apa, yang penting punya ada muhrimnya. Cuma itu aja bedanya. Itu aja bedanya. Jurusan sama. Jurusan sama. Nah, yang biasanya juga pengen diketahui dari beasiswa itu kan apa aja sih yang include dari beasiswa di sini itu? Kita nih dapat apa aja nih dalam program beasiswa ini? Asrama, makan dan lain sebagainya gitu misalkan. Apa aja? Fasilitas yang didapat ya. Fasilitas yang didapat dari beasiswa itu termasuk asrama jelas ya. Iya. Asrama, kemudian ada uang bulanan, uang saku lah ya. Uang sakunya. Kemudian untuk makan itu bisa kita bilang diskon mat'am berarti. Karena subsidi tidak gitu murni ya? subsidi, karena tidak murni gratis 100% kan. Seperti di Madinah kita berapa nih makan berapa sekali makan? Sama 2 real. Oh, 2 real. 2,5 real. Naik sekarang semenjak dari harga normalnya 10 real ya. Dari harga normal 10 real sekarang jadi 2,5, 2/4 lah. 2/4 karena sekali kita bayar 10 real itu dapat 4 tiket makan. Termasuk juga tiket pulang pergi Indonesia Saudi berapa di musim kali? panas. Satu kali libur musim panas. Khusus libur musim panas ya, 1 kali. Terus kayak buku-buku, kitab-kitab gitu-gitu. Itu nanti itu termasuk juga nanti ada uang, istilahnya ada badal tajhiz lah ya, ada uang ganti untuk persiapan. Badal kutub, badal apa termasuk. Cukup banyak ya, lengkap udah semua ya. Insyaallah include. Kalau untuk badal kitab tadi, badal tajhiz itu setiap seperti kita misalnya nih kita baru keterima nih, masuk Ma'had Lughah kita dapat sekali. Kemudian nanti begitu selesai dari Ma'had Lughah, dari persiapan bahasa, masuk ke fakultas kita dapat lagi. Nah, jadi cuma 2 kali itu doang. Oh, nggak setiap tahun, nggak setiap semester, nggak. Oh, gitu. Kemudian yang terakhir nih, ya. Sebelum terakhir. Ini pertanyaan dari saya. Banyak juga yang tanya, apakah ketika kita menjadi mahasiswa, khususnya di Ummul Qura ini, itu bisa melaksanakan haji? Kalau itu ya bisa melaksanakan haji atau tidak itu bisa sekali. Sangat bisa banget. Ya, bisa banget. Karena memang dari kampus memfasilitasi. Dari kampus, kemudian nanti ada pihak-pihak lain lah ya seperti yang jasa-jasa itu ya. Jasa-jasa dan ada yayasan khairiyah yang menyediakan untuk melaksanakan. Dan itu gratis. Gratis untuk yang pertama. Ya. Itu yang difasilitasi, benar-benar difasilitasi gitu. Jadi insya Allah haji aman ya. Insya Allah ya. Insya Allah haji lah ya. Ya, terakhir mungkin ya sebagai penutup aja nasihat buat teman-teman sahabat-sahabat mungkin yang mau kesini yang masih berjuang nih, nasihat untuk yang ingin kuliah di Ummul Qura nih dari antum atau kedua. Sedikit mungkin nasihat dari Ana buat teman-teman yang mau daftar di Ummul Qura. Intinya Ana pribadi, pengalaman pribadi Ana dan mungkin Ustadz juga sebelumnya ketika misalnya memilih jalan untuk mendaftar di Arab Saudi, itu kalau Ana pribadi nasihat Ana ya untuk Ummul Qura sabar dan ya yakin. Ana dulu jujur emang pengennya kalau nggak Madinah, kalau nggak Ummul Qura, dan kita yakin insya Allah kita terima nih gitu. Karena Ummul Qura ini di sini sistemnya tidak sama seperti Madinah yang emang betul-betul mereka punya fokus ke mahasiswa asing. Kalau di Ummul Qura ini
Ini baru beberapa tahun belakangan dan itu memang program khusus dari King Salman, Raja Salman, untuk semua universitas yang ada di Arab Saudi, termasuk Ummul Qura. Jadi Ummul Qura sebelum-sebelumnya memang ada mahasiswa asing itu lewat jalur diplomasi. Jadi kayak misalnya tembusan dari presiden atau apa gitu, nanti baru bisa nanti kuliah di sini. Khusus gitu ya. Khusus atau dari apa namanya konsulat ya, konsulat atau apa gitu. Adapun belakangan ini alhamdulillah banyak yang keterima itu karena emang ada program dari Raja Salman. Jadi makanya nasihat saya bagi teman-teman yang pengen daftar misalnya di Ummul Qura, pertama pelajari dulu berkas-berkasnya. Jangan daftar dengan berkas yang seadanya. Itu harus betul-betul daftar dengan berkas yang sesuai dengan yang standar ada di tadi. Ya, standar tadi. Jangan sampai kurang. Misalnya nih ada yang belum ada SKCK atau apa gitu, dilampirkan yang lain dulu, itu nggak bisa karena di sini yang pertama dilihat tuh berkas. Ketat berkas ya. Kemudian juga termasuk juga di berkas itu hasil dari berkas itu ketika misalnya dia di scan itu harus betul-betul bersih, bagus gitu. Resolusinya harus bagus apa semuanya. Karena mereka kalau misalnya sedikit aja misalnya nggak jelas, itu langsung mereka ini ngomong. Jadi itu benar ya? berkas. Kemudian yang kedua mutabaah. Mutabaah ini istilahnya following up. Kita follow up terus. Diikuti terus. Iya, diikutin terus gimana kabar-kabarnya misalnya di media-media sosialnya PPMI Arab Saudi atau PPMI Mekah atau di mana, itu diikutin terus. Kemudian juga yang ketiga yang perlu diketahui, Ummul Qura ini ada 2 tahap penerimaan. Yang pertama yaitu murasyah dan makbul. Yang murasyah ini diterima dari jamiahnya, yang kedua makbul. Jadi ya harus betul-betul sabar, paling minimal 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun itu baru keterima. Dari saat pendaftaran gitu. Ya, dari saat pendaftaran. Sabar, dan yakin, berdoa, insya Allah kalau misalnya antum-antum emang berniat untuk kuliah di Arab Saudi, insya Allah ada jalannya, insya Allah. Jadi tambahan aja dikit, kalau 2 tahun berarti istilahnya jangan dijadikan ini satu-satunya opsi gitu ya. Harus punya second option. Betul. Jangan sampai nunggu 2 tahun ngapa-ngapain gitu ya. Betul. Tambahan dari Ustaz Ahmad. Ya intinya itu jangan seperti Ustaz Jifri bilang tadi, jangan dijadikan tujuan akhir gitu ini. Ini saya sudah daftar, sudah pokoknya saya santai tunggu yang itu, jangan. Karena kita tidak tahu yang terbaik buat kita kan. Mungkin kita mengira ini yang terbaik tapi Allah bilang ini bukan yang terbaik. Ya sekedar usaha tetap boleh, tapi sisanya semua sudah di tangan Allah gitu, tawakal sudah. Kita daftar, bismillah, tapi tetap di Indonesia atau dimanapun kita tetap melanjutkan studi kita gitu. Mungkin itu saja. Tapi teman-teman, itu dia wawancara langsung singkat ya. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya, dan terima kasih Ustaz Ammar, Ustaz Said ya. Lagi terima kasih Ustaz Ammar, Ustaz Said sudah menyempatkan waktu. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih bisa kontak langsung IG resmi. Follow IG resminya @ppmi Makkah. Ya, nanti kita tulis di muka juga keterangan. Sekian dari kami dari Ummul Qura Makkah Al Mukarramah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذه الحياة قد شربت